Satu hal yang harus selalu kita ingat dan kita pahami, bahwa kehidupan kita di alam dunia yang sementara ini menjadi penentu keselamatan dan kebahagiaan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, ma'asyiral hadirin, kita harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai lisan yang kita gunakan, perbuatan yang kita lakukan justru menjadi penyebab kehancuran dan kebinasaan kita di akhirat nanti. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun muhlikatun, sukhun muta, wa hawan muttaba, wa ijabul mar'i binafsi." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menandaskan ada 3 perkara yang bisa menghancurkan kehidupan manusia. Ada 3 perkara yang akan membinasakan kehidupan manusia. Yang pertama adalah sukhun muta', yaitu sifat kikir, sifat bakhil yang dituruti. Bakhil atau kikir adalah seseorang yang memiliki kelebihan dan kemampuan, tetapi mereka tidak mau berbagi dengan saudara-saudaranya. Dia memiliki kelebihan harta, tetapi sama sekali tidak memiliki simpati kepada saudaranya. Dia memiliki kelebihan ilmu, tetapi tidak mau menasehati saudara-saudaranya. Dia memiliki banyak kemampuan, tetapi sama sekali tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Inilah yang disebut dengan sikap bakhil. Dan orang-orang yang semacam ini dikhawatirkan bila ada dalam diri seseorang, walaupun mereka sosok yang ahli ibadah, walaupun mereka banyak melakukan ketaatan kepada Allah, jika di dalam dirinya ada sikap bakhil dan kikir, dikhawatirkan menjadi tembok besar yang menghalangi dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, memperingatkan orang-orang yang di dalam kehidupannya memiliki sikap bakhil. Di dalam surat Ali Imran ayat 180, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadli, wa huwa khairul lahum, bal huwa syarrul lahum, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Yang artinya, ma'asyiral hadirin, janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka, dari karunia yang telah Allah berikan kepada mereka, menyangka bahwa itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat nanti menjadi api yang menyala-nyala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Al-bakhilu la yadkhulul jannata walau kana zahidan." Orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit itu tidak akan masuk surga walaupun mereka termasuk golongan orang-orang yang zuhud. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
perkara yang akan membinasakan dan menghancurkan kehidupan kita, wa hawan muttaba', yaitu hawa nafsu yang selalu dituruti. Sifat dan hakikat nafsu dalam jiwa manusia biasanya mengajak kepada kejahatan. Innan nafsa la'amaratun bisu. Tetapi jika hawa nafsu itu mampu kita tundukkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu itu menjadi nafsul mutmainnah. Termasuk kita saat ini yang duduk di masjid, kita telah mampu mengalahkan hawa nafsu kita untuk senantiasa taat kepada Allah, dan kita berharap kita semuanya selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan di antara perkara yang bisa menjadikan nafsu semakin jahat, menjadikan nafsu semakin tidak terkendali adalah disebabkan sedikit dari barang haram, makanan dan minuman, atau terlalu banyak dari makan dan minuman yang halal. Diceritakan di dalam kitab Qabasun Nuril Mubin fi Ihya'i Ulumuddin, dikisahkan pernah Nabi Yahya bin Zakaria melihat iblis senang gembira di tangannya memegang sesuatu. Nabi Yahya berkata kepada iblis, "Wahai iblis, kenapa engkau bahagia? Dan apa yang ada di tanganmu itu?" Sang iblis pun berkata, "Wahai Nabi Yahya, di tanganku ini adalah nafsu jahat. Dengan nafsu jahat ini bisa meringankan tugasku untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Inilah yang aku senangi. Dan tahukah engkau, wahai Nabi Yahya, kepada siapa aku mudah memasukkan nafsu jahat ini? Adalah kepada manusia yang di dalam tubuhnya ada sedikit barang haram atau kebanyakan dari barang yang halal." Mendengar ini, Nabi Yahya mengatakan, "Wallahi, demi Allah, mulai hari ini aku akan jaga tubuhku dari barang yang haram ataupun kebanyakan dari barang yang halal." Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, makanan dan minuman yang kita konsumsi sangat berpengaruh kepada kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Dan yang terakhir yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara yang bisa menghancurkan dan membinasakan kehidupan manusia, wa ijabul mar'i bi nafsi, yaitu sikap sombong, sikap merasa paling hebat, sikap merasa paling taat kepada Allah, kemudian merendahkan dan mencemooh orang lain. Ini yang harus kita hati-hati, ma'asyiral hadirin. Oleh karena itulah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang barokah, umur yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita untuk selalu tulus ikhlas ibadah kepada Allah, sehingga kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.